Umu Ida, Murifda hadir, Musina hadir, Umu Amanda hadir. Sebagiannya ini ya terkendala ya. Umi. Enggak, hadir saja cuma 3 orang yang berkendala. Cuma ibu belum saya teleponnya nggak diangkat. Kenapa ya? Teleponnya juga itu apa namanya? Baik, insya Allah khairan, insya Allah nanti biar menyusul. Ya Umi kita. Rahmawati katanya mengundurkan diri saja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh begitu. Kenapa Iya, Umi? apa namanya waktunya katanya sering nggak bisa katanya beliau. Oh, qadarullah Mm. khairan, insya Allah Jadi ya. beliau, Dan saya bilang mau, kedudukannya iya bisa bisa pukul berapa? Saya bilang gitu. Beliau mau insya Allah mau cari offline gitu. Ya udah. Khairan, insya Allah. Nah, dan kedudukan. Baik, kita mulai. Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alu hazna idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka al-firdausa a'la minal jannah. Allahumma inni as'aluka al-firdausal a'la minal jannah. Allahumma inni as'aluka al-firdausa a'la minal jannah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali, belajar bersama di Pecinta Ilmu ya, online, daring. Semoga apa yang kita niatkan di awal menjadi sebab Allah mudahkan kita memahami bahasa yang mulia ini, bahasa Al-Quran. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Baik, kemarin semuanya sudah mengerjakan PR ya, voice note-nya. Ada yang belum mengerjakan, Mahat? Saya baru setengahnya hafal, Ya, Ustazah. Nah, baik, nggak apa-apa, insya Allah khair. Nanti diberi kesempatan lagi. Nah juga minta maaf belum sempat aja. Mhm. Khairan, insya Allah. Mohon Ustazah, saya juga belum ngerjain, mohon izin. Iya, baik. On the way. Ya, dicicil aja, memang Ustazah. banyak ya. 20 Ya, soal tuh memang tidak sedikit ya. Tapi insya Allah kalau selek. dicicil, diberi harokat dulu, sakal dulu ya. Sehari misalnya 2 soal, insya Allah nanti selesai ya, insya Allah. Kenapa demikian? Kalau Anda kasih pekerjaan seperti itu sebenarnya untuk menguatkan pemahaman Antuna semuanya, ya sampai sejauh mana bisa memahami materi. Mungkin jika ada masih salah dalam memberi hal tidak masalah ya, yang penting mau mencoba dahulu ya, mau mencoba dahulu seberapa jauh bisa memahami soal-soal ini. saja review itu ya apa namanya? Review Quizy. Kalau Fizis, ini kemarin Bunda Frida bertanya ada yang satu peserta yang belum mengerjakan Belum ya. misalnya. Ana Ini bilang, dia yang belum mengerjakan kali ini. Ya, ini dari 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5. 1 sampai 5 ada yang belum mengerjakan sama sekali, ingin mengerjakan. Nanti kita tunggu ya. Ana bilang
waktunya 1 kali 24 jam gitu. Nanti biasanya itu kadang kita udah kasih waktu sampai Ahad. Nanti sistem kuisnya itu harus sendiri. Ahad. Boleh di mute ya yang ini. Nanti insya Allah dibuka kembali kan depan ya mungkin ya Umi Sina ya kita ini bahas. Iya, Ustazah. Nah, baik. Kita melanjutkan pelajaran di dars yang kelima. Kemarin kita mempelajari tentang mudhof atau idhofah, yakni penyandaran sebuah kata kepada kata lainnya sehingga menimbulkan makna baru ya. Contohnya baitun, artinya rumah, rumah saja. Nah, ketika rumah ini disandarkan kepada Allah misalnya, jadi baitullahi, rumah Allah atau rumah milik Allah, misalnya Ka'bah ya di sini maksudnya. Terus kemudian contoh yang kedua misalnya kitabun. Kitabun disandarkan kepada Muhammad misalnya. Jadi menjadi kitabu Muhammadin. Ya, kemudian kemarin kita juga sudah mengetahui cara membentuk susunan mudhof dan mudhof ilaih ya. Yang pertama itu kita hilangkan tanwin pada kata yang dimudhofkan. Jadi dari kitabun itu dibuang tanwinnya menjadi kitabu. Ya, dari kitabun hilangkan tanwinnya menjadi kitabu. Ini untuk mudhof. Yang pertama, mudhof tidak boleh bertanwin ataupun tidak boleh dilekati dengan alif lam. Kemudian kata yang kedua, yakni Muhammadin, sebagai mudhofun ilaih, awalnya Muhammadun. Ketika dia menjadi mudhofun ilaih, maka di sini berharokat kasroh ya. Kasrotain. Menjadi Muhammadin. Jika kita gabungkan dua kata ini, maka membentuk kata baru yang memiliki makna baru pula. Kitabu Muhammadin. Nah, seperti ini. Buku milik Muhammad. Terus kemudian, yang pertama tadi, mudhof tidak boleh bertanwin. Kemudian yang kedua, mudhof juga tidak boleh dilekati alif lam. Yang ketiga, mudhof ilai itu majrur, yakni dengan kasroh ketika isimnya adalah isim mufrad, bukan yang munsharif biasa, bukan ghairu munsharif ya, yang tidak boleh bertanwin. Seperti itu. Misalnya lagi kita bikin contoh, Paman Hamid adalah orang yang fakir. Ya, paman bahasa Arabnya kolun. Kemudian dari Hamid yakni Hamidun. Nah, ini paman Hamid ini termasuk idhofah. Kemudian mudhof ilaih termasuk isim yang ma'rifah ya. Nanti fungsinya kita gunakan untuk membuat kalimat seperti ini. Contohnya qalu Hamidin fakirun. Pamannya Hamid orang fakir. Nah, qalu Hamidin isim pertama di sini sebagai mubtada. Jangan deh, belum. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita belajar tentang jumlah atau kalimat, maka kalau qalu Hamidin
Jadi kholu hamidin di sini adalah isim ma'rifah yang mana dia di sini belum sempurna kalimatnya, cuman pamannya Hamid gitu. Kalau kita membuat kalimat itu harus sempurna. Jadi ketika pendengar mendengarkan itu sudah jelas maknanya. Nah, di sini kita beri contoh qalu hamidin fakirun. Pamannya Hamid seorang yang fakir atau orang yang fakir. Nah, ini sudah sempurna ya. Jadi di sini mudhaf ilaih itu fungsinya adalah untuk menjadi mubtada atau isim yang di awal kalimat ketika kita membuat kalimat sempurna, jumlah mufidah. Contohnya lagi di sini. Nah, nah ini ya nomor 2 di sini. Kita beri contoh. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu, Al-Qur'an itu kitab milik Allah. Nah, ini sudah jumlah mufidah. Sempurna. Maknanya jelas. Kemudian satu lagi di sini di soal nomor 8 ya. Baitul mudarrisi. Baitul mudarrisi. Ini kalau nggak ada baitul misalnya kita hilangkan dulu. Ini belum jelas baitul mudarrisi, rumahnya Pak Guru. Kenapa dengan rumahnya Pak Guru? Nah, kemudian ada kata baidun di akhir katanya namanya khobar yang menjelaskan isim yang ada di depannya. Nah, rumahnya Pak Guru jauh. Nah, ini baru jelas, baru kalimat sempurna ya. Jadi yang pendengar itu sudah bisa mencerna atau memahami kalimat tersebut. Seperti itu. Ya, Taib sampai sini penjelasan tentang mudhafun ilaih. Kita ke yang nomor 5 ya. Soal yang nomor 5, kawin jumalan mufidatan bimali'i faroghi fima yali. Isilah titik-titik yang kosong dalam kalimat di bawah ini yang sesuai ya. Jadi perintahnya itu mengisi titik-titik di situ. Untuk membuat suatu jumlah mufidah, yakni jumalan mufidatan. Jumlah mufidah. Ini belum sempurna. Karena harus disempurnakan kalimatnya. Yang pertama, nuktah al-baiti mughlaqun. Kira-kira yang cocok nomor 1 di sini apa? Baik. Babu ya. Babul baiti mughlaqun. Babul baiti, babul sebagai mudhafnya. Baiti mudhafun ilaihi, mughlaqun khobar. Ya. Nah, di sini babu baiti sebagai mubtada'nya atau isim di awal. Sebenarnya penjelasan mubtada khobar itu nanti ada di pelajaran yang ke-15. Ya, di sini masih kita dijelaskan untuk membuat jumlah mufidah gitu aja. Jumlah mufidah yang diawali oleh mudhafun ilaih. Pintu rumah itu tertutup. Seperti itu. Ya, ada yang mau mencoba nomor 2? Afwan Ustazah mau tanya yang muktada ya? Munada. Munadanya itu yang babul baiti atau gimana Ustaz? Bukan. Kak, munada itu seru, bukan. Yang ini Itu mudhaf munada, ilaih. bukan munada. Yang pasangan khobar sama yang isim, jumlah isim ya? Kok Gimana, jumlah isim? Yang ini bukan munada, jumlah jumlah ismnya isimnya. itu yang Iya. mubtada. Mubtada, ya, jumlah Itu isimnya yang mana ya. yang sebaik? Nah, di sini ini ya
seperti yang Ana bilang ya, durusul Quran itu pelajarannya nanti mudah, nanti lumayan, habis itu nanti mudah lagi, nanti agak lumayan lagi seperti itu. Nah, di sini kita belajar, udah diajarin di sini ya, itu jumlah mufidah, yakni jumlah ismiyah. Jadi jumlah itu dalam bahasa Arab kalimat ya, jumlah itu kalimat. Itu ada dua. Yang pertama fi'aliyah, yang kedua ismiyah. Nah, di sini ini lengkap. Di sini udah ada contohnya ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah itu mudahnya ya, sudah kita pahami, itu jumlah yang diawali oleh isim. Babu di sini isim. Muhammadun juga isim. Al-Quran isim. Ana isim dhamir. Ya. Nah, yang di sini nomor 10 ini baru fi'il kharaja. Yang di sini contoh dari jumlah fi'liyah. Karena diawali oleh fi'il. Nah, di dalam jumlah ismiyah ini nanti ketika kita membuat kalimat ada namanya mubtada. Kemudian khobar. Ya. Mubtada ini adalah isim awal, isim yang di awal kata. Ibtida. Sedangkan khobarnya adalah isim yang menjelaskan mubtada. Jadi kalau sudah ada khobarnya ini berarti jumlahnya sudah jumlah mufidah. Contohnya seperti tadi. Babul baiti. Babul baiti. Nah, ini adalah mubtada. Ini mubtadanya berupa mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih, ya, di sini kata yang disandarkan merupakan isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu apa? Ada yang masih ingat? Yang tertentu. Nah, ini adalah mubtada. Ini mubtadanya berupa mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih, ya, di sini kata yang disandarkan merupakan isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu apa? Ada yang masih ingat? Yang tertentu ya, Ustaz. Ya, isim yang khusus. Udah jelas. Termasuk idhofah. Yang pertama kemarin kita udah pelajari, yang pertama isim ma'rifah yang sudah kita pelajarin apa Ummahat? Masih ingat? Isim? Isim alam. Ya, Isim isyarah yang pertama ya. Isim isyarah. Isim isyarah lil qorib, lil ba'id itu termasuk isim isyarah ya. Isim isyarah. Kemudian ada isim alam atau nama orang. Terus kemudian ada lagi apa kemarin? Domir. Isim domir, iya ahsan. Terus kemudian ada lagi apa kemarin? yang Isim dilekati yang diawali dengan alif lam. Yang dilekati oleh alif lam. Nah, kemudian di sini ada idhofah, isim yang diidhofahkan. Jadi ada berapa? 4 atau 5? 4. 4 ya. Nah, itu perlu diingat. Itu semuanya isim ma'rifah. Isim ma'rifah ini jika ada di depan kata, maka dia berfungsi sebagai mubtada. Ya, sebagai isim di awal. Nah, kalau isimnya ini ma'rifah, maka jumlahnya atau kalimatnya ini belum sempurna. Jadi harus ada penyempurna, yakni khobarnya. Seperti ini. Contohnya seperti yang di nomor 1. Misalnya muglakunnya dihapus dulu. Babul baiti. Babul baiti. Pintu rumah itu. Itu kalau kita cermati belum sempurna kalimatnya. Dia hanya sebuah kata atau frasa atau potongan. Ya, potongan kata. Pintu rumah itu masih kayak harus ada penjelasannya. Ngapain pintu rumah itu tertutup atau terbuka gitu ya. Nah, di sini penjelasannya mughlaqun, tertutup. Pintu rumah itu tertutup. Maka di sini sudah dikatakan jumlah mufidah, jumlah sempurna. Nah, di sini dia termasuk jumlah ismiyah. Karena apa? Karena diawali oleh isim, yakni bab. Seperti itu.
Ciri-ciri isim. Yang pertama, di mana ya? Taroka Bumi. Sini dulu ya. Ciri-ciri isim yang pertama itu ada alif lam atau dilekati alif lam. Yang kedua ada tanwin. Jika tidak ada alif lam maka dia bertanwin. Terus bisa diawali oleh huruf jar. Ya, ini salah. Ini tiga ciri isim. Ya. Kemudian yang keempat berharokat roh karena ada huruf jar tadi ya. Jadi kita melihat ada harokat kasrah di situ berarti itu isim. Nah, ciri-ciri isim. Babul baiti mughlaqun. Ini semuanya isim ya. Yang pertama mubtada juga berupa isim. Nah, di mughlaqun ini juga isim. Paham sampai sini Umahat? Afan, kalau yang tadi contohnya yang apa babul baiti itu dia babul baiti itu ini ya apa mubtada ya, Ustazah? Apakah suara anak terdengar? Terdengar Ustazah. Sedikit terputus-putus. Agak putus-putus. Bisa dipakai. Alhamdulillah. Bismillah, cek. Sekarang masih putus-putus, Kak Lia, Umahat yang lainnya, suara Ana? Sudah Ada ada. Ustazah. Ya, Alhamdulillah. Ya, wifi-nya udah normal. Baik. Ya, jazakumullah khair setelah bersabar ya. Taib, kita lanjutkan tadi sampai mana? Umi Ida ya, kalau nggak salah tadi bertanya. Iya Ustazah yang apa Ya, bagaimana Umi Ida? babul baiti itu berarti kesatuan itu mubtada ya Ustazah. Betul, Ahsanti. Ya, ini satu kesatuan ya. Ini satu kata makna baru, yakni idhofah tadi. Jadi dia Oh, satu kata, bukan hanya babunya saja yang menjadi mubtada, tapi satu rangkaian babul baiti. Jadi kalau nanti misalnya ada pertanyaan, di mana yang mana kalimat di bawah ini atau kata di bawah ini yang merupakan mubtada, misalnya pilihannya ada babu, kemudian babul baiti, maka yang dipilih adalah babul baiti, ya itu termasuk rangkaian mubtada. baik Dan Ustazah. di sini Jazakallah khair. mubtadanya berupa idhofah, mudhof, mudhofun ilaih wa jazakillahu khair. Ya, Tohib, kita lanjutkan di nomor yang kedua. Silakan yang mencoba menjawab sambil kita nanti jelaskan jika ada persoalan di soal ini. Ida ya. Oh, iya baik. Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadu ya. Arokomusani. Nomor 2 yang Nomor Muhammad. 2, Afwan. Ya.
Sayyarot. Aina, sebentar ya, di mana mobil? Oh, Aina Hamidus Sayyarot bentar, Aina Hamidul ya. Astagfirullah. Enggak. Sin, Aina Hamidus Maria. Sayyaroti. Ya, aina hamidus sayyarati. Di mana maknanya? Di mana mobil Hamid? Iya. Nggak perlu dijawab, Ustazah. Tidak perlu. Ahsan, Masya Allah ya. Nah, di sini Ana jelaskan kembali. Di sini juga hamidus sayyarati ini termasuk idhofah ya. Afwan Ustazah, idofah itu gabungan itu ya Ustazah ya, mudof sama mudof ilaih. Ya, idhofah itu Namanya gabungan antara namanya idhofah. Kalau depannya aja namanya mudhof. Kalau isinya di depan, kalau isinya di belakangnya namanya mudhofun ilaih. Baik. Ya, hamidus sayyarati termasuk mudhofun apa idhofah, mudhof ilaih. Jadi mudhofnya ada dua. Yang pertama mudhof hamidu mudhof, as-sayyarati mudhofun ilaih. Baik, kita lanjutnya yang kedua. Yang ketiga, nomor 3. Silakan berikutnya untuk siapa? Umi Rifdah. Ya, nomor 2. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulillahi. Lamnya huruf Umi. Iya, sudah. Iya, sudah. Lamnya harokatnya apa? Rasulillahi. Bukan kasroh. Bukan kasroh. Ya, doma Umi. Rasulullahi ya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah ya. Rasul di sini termasuk kata artinya utusan ya. Rasulullahi. Nah, di sini lalanya dia ada alif lamnya ya. Alhamdulillah Jalalah selalu memakai alif lam. Umi Rifda paham? Iya, sudah. Mahfum Umi Rifda, insya Allah paham? Insya Allah. Baik, Badaha silakan. Rokom Robiah. Umi kakak Amanda ya. Baik, Ustazah. Ini depannya bebas ya? Iya, yang penting nyambung. Bebas Oke. tapi nyambung. Kira-kira apa? Baitu bisa, Ustazah. Boleh? Baitu tobibi ba'idun. Iya. Baik. Rumahnya dokter jauh. Ya, rumah dokter itu jauh. Baitut Tabibi sebagai mubtada, ba'idun sebagai khobarnya. Yakni ba'idun di sini menjelaskan bahwa rumah dokter itu jauh, gitu ya. Ya. Ini mubtada satu rangkaian kata. Ba'da, silakan. Umi Santi. Al-Qur'anu kitabullahi. Mumtaz. Al-Qur'an itu kitabnya Allah. Mumtaz. Ahsan, Masya Allah. Ba'daha, Ummu Hana. Umi Hana. Hai. Nomor 6 ya. Sama. Itu apa ini ya? Khadijah. Iya, Khadijah tuh. Khadijah tuh yang terakhirnya itu Hamid.
Iya, Hamid. Kira-kira Khadijah. Khadijatun bin Iya, Ibnu Hamid iya. Bintu bintu Hamid. Hasan. Maknanya? Artinya, Umi? Khadijah itu putrinya Hamid. Mumtaz, Masya Allah. Baik, nomor 7. Silakan Umi Nurbaiti. Ya Umi, nomor 7. Ana Ibnul Mudarrisi. Mumtaz. Saya anaknya guru Kalau itu. di wasol, nih bacanya gimana? Ana Ibnul Mudarrisi. Iya, Masya Allah. Saya Asal. anaknya guru itu. Iya, Mumtaz. Ustazah. Umi Dewi silahkan. Nah, saya nomor 8 ya. Iya, Maksurun. Apa ya? kira-kira apa? Maksurun, maknanya maksurun apa? Maksurun apa ya? Saya lupa. Bisa aja. Maksurun itu rusak, patah boleh, rusak Oh, boleh. wah ya. Kira-kira? Kolamu Boleh. tolibi maksurun. Ya, kolamut tolibi maksurun. Artinya? Eh, pensil pelajar itu rusak. Ahsan. Nah, Insya Allah. Iya, sekarang berikutnya nomor 9. Kalau tidak ada ya nomor 9. Ke Umi Alia. Ya Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babul baitu Babul maftuhun. Coba mudhof ilainya bagaimana? Diulang. Babul baiti maftuhun. Maftuhun. Mumtaz. Ya, Babul baiti maftuh. Babul baiti maftuhun. Artinya? Artinya pintu rumah itu tertutup. Terbuka. Iya, maftuhun terbuka, mughlaqun tertutup. Iya, Ustazah. Iya. Berikutnya Umi Ali, tafadholi nomor 10. ya Ustazah. Khorja madros madrosun. Kalau maksudnya tadi itu tempatnya. Nah, ini yang ada orangnya. Orangnya Khorja madrosu. Khorja mudarisu. Kan mina apa ya? Saya kira apa? Khoroja artinya apa, Umi? Khorja kelas. Keluar. Ya. Al-mudarisu. Mudarisu. Mudarisu pelajar. Guru. Guru. Guru itu telah keluar dari titik-titik kepala sekolah. Apa kira-kira? Guru itu mudarisu Ghurfati ya. Boleh, ya. Ghurfati. Min ghurfati ya Ustazah. Ya, min ghurfati mudari. Khorja mudarisun. Khorojal, Jim. Khorojal mudarisu. Khorja mudarisi. Khorojal mudarisu. Khorja mudarisu. Pada saya Umi, Jim, tengah lidah makhrajnya. Khorojal mudarisu. Khorja itu khorzal apa khorja? Khorja, Jim. Enggak nyambung ke lam ya Ustazah.
Iya, nyambung. Cuman di sini tadi Umi bacanya bukan jim tapi za. Iya. Horoza. Korja. Horojal. Korjal mudarisu Hmm? min gurfatin min gurfatin Min muda wukil. min gurfatil ya. Min gurfatil til mudiri. Iya. Mudiru. Mudiru Enggak, apa mudiri? Mudiri. Kenapa Mudiri ya. Ya, karena dia mudhof ilaih. Ya, kalau mudhof Mudhof ilaih ilaih itu apa Ustazah? isim yang disandarkan, Oh gitu. Mudiri. yang menjadi penyandarnya. Jadi tidak bisa mudiru. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu sudah rumusnya, sudah hakikat begitu ya. Nah, jadi ketika dia mudhof ilaih maka harokatnya kasroh, majrur. Ya, di sini untuk isim mufradnya majrurnya dengan kasroh. Wah, Maka berarti ini cuma ghurfati mudiri. Seandainya Oh, tidak ada min, maka di situ bukan ghurfati, tapi ghurfatu. Kembali ke asal, dhammah. oh, Karena didahului oleh huruf jar, maka ghurfatu menjadi ghurfati. Gurfati. Berarti setoran tugas kemarin banyak yang salah berarti. Oh, tidak apa-apa, Umi. Tidak apa-apa salah ya. Tidak takut salah. Nanti insya Allah lebih. Ya, jadi itu. Nah, di sini ya, coba tadi diartikan dulu Umi apa? Korjal mudarisu Khoroja, roknya jangan di situ. Khorojal mudarisu. Korjal mudarisu min gurfati Min mudiri ghurfatil, lamnya dibaca min ghurfatil. mudiri. Iya, mudiri. Artinya Pelajar itu guru itu keluar dari ruang kepala sekolah. iya, ahsan, insyaallah. Nah, di sini umat sekalian perlu diperhatikan yang nomor 10 ya. Ini beda sendiri. Kita lihat di awal katanya dia memakai isim. Afwan, fi'il ya. Sedangkan nomor 1 sampai 9 semuanya memakai isim. Nah, di sini nomor 10 ini namanya jumlah fi'liyah. Karena apa? Karena diawali oleh fi'il. Nah, ketika kita mendapati jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il, maka kaidahnya setelah fi'liyah atau fi'ilnya, maka isim berikutnya ini adalah fa'il atau subjek atau yang melakukan pekerjaan. Nah, dia selalu berharokat dhammah ya. Karena nanti kalau harokatnya kasroh dan fathah maka berubah kedudukan. Baik. Jadi di sini jika ada fiil pasti ada failnya. Nah, di sini failnya berupa isim dhohir yakni nampak ya. Isim dhohir. Nampak ada orangnya al-mudarisu karena nanti ada fa'il yang mustatir yang tidak nampak. Baik, sampai sini perlu Fa'il tadi, fa'il apa Ustaz? Fa'il itu adalah orang yang melakukan pekerjaan subjek. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu misalnya ibu pergi ke pasar. Nah, yang pergi di sini adalah predikat kata kerja ya. Nah, kemudian ibunya di sini sebagai subjek itu. Nah, ketika ada kata kerja maka selalu ada subjeknya atau orang yang melakukan pekerjaan atau fa'il. Itu istilah-istilah dalam bahasa Arab ya, insya Allah nanti akan terbiasa seiring berjalannya waktu. Fa'il apa? Kemudian fa'il udah jelas ya, udah paham fa'il apa, nanti maf'ulun bi. Nah, sekarang kita masih belajar tentang
Baik, Ustaz. Jazakallahu. Ya, dari sini tadi kita belajar tentang jumlah atau kalimat. Ya, ada yakni kalimat atau jumlah itu jumlah mufidah yang sini dibahas, yakni kalimat sempurna. Kalimat sempurna ini dibagi menjadi dua, ada fi'liyah, ada ismiyah. Kalau fi'liyah itu adalah jumlah yang diawali oleh fi'il. Contohnya di nomor 10 ya. Korojal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Guru itu telah keluar dari ruangan kepala sekolah. Nah, ini jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il. Yang kedua ada jumlah ismiyah, yakni jumlah yang diawali oleh isim. Contohnya dari nomor 1 sampai nomor 9 ini semuanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah yang di sini diberikan contoh itu kita sudah langsung kepada mubtada khobar, yakni mubtadanya berupa idhofah atau kata yang disandarkan. Yang susunan kata ya. Mudhaf ilaih tadi. Nah, di sini ada babu, bait ini satu kata. Maknanya maksudnya ya, maknanya. Terus kemudian kitabullahi tidak, ini Al-Qur'anu. Nah, ini isim yang dilekati oleh alif lam. Kita kasih tanda tuh. Ini mubtada, isim yang dilekati oleh alif lam. Ana ini adalah isim dhamir. Alif lam. Ini idhofah. Ini isim alam. Udah kok contohnya, Masya Allah. Ya, kalau kita perhatikan. Isim alam, nama perempuan, Khadijah tuh. Nah, ada 1 orang, 2, 3, 4. Allah, tinggal isim isyarahnya aja. Kalau aina itu adalah isim istifham atau kita tanya. Nah, kemudian cara untuk setelah kita tadi membahas tentang itu ya, jumlah ismiyah. Nah, ini di sini jumlah ismiyah itu ada mubtada khobar. Yang mana mubtada itu adalah isim yang di awal kata. Di sini ana mubtada. Nah, di sini yang idhofah ini mubtadanya ada susunan kata. Nah, satu kesatuan kata ini namanya mubtada. Tidak bisa dipisahkan. Babu mubtada, al-baiti bukan. Bukan mubtada, enggak ya. Ini adalah mubtadanya berupa susunan kata. Nah, seperti itu. Kemudian khobar, yakni isim yang menjelaskan mubtada, isim kedua atau yang berada di akhir, yakni yang menjelaskan tentang mubtadanya. Kalau di sini kita masih belajar khobarnya selalu di akhir ya. Nanti ada mubtadanya di awal. Tapi nanti sekarang kita masih berada dalam penjelasan mubtada itu khobar itu ada di akhir kata. Ini maf'ulun itu namanya khobar. Terus kemudian yang perlu diperhatikan di sini di nomor 9 ya. Babul baiti ini termasuk mufrad muzakkar. Ya, jika mubtadanya berupa mufrad muzakkar, maka khobarnya juga harus mufrad muzakkar ya. Babul baiti maftuhun. Ini semuanya muzakkar. Kita lihat contoh nomor 6. Khadijatu bintu Hamidin. Khadijatu ini mu'annas ya, feminim. Kemudian bintu ini juga mu'annas. Ini khobarnya. Nah, khobarnya dia berupa susunan kata. yakni idhofah tadi. Khadijah adalah putri dari Hamid. Bintu. Nah, di sini juga dia mu'annas, mufrad mu'annas. Jika mubtadanya mufrad mu'annas, maka khobarnya juga mufrad mu'annas sama. Ya. Di sini bintu artinya
Anak perempuan walaupun dia tidak berakhiran tak marbutoh. Ini akhirannya tak maftuhah. Baik, sampai sini. Yang nomor 6 bisa dijelaskan lagi Ustazah sebentar. Oh, nomor 6. Taib. Khadijatu bintu Hamidin. Khadijah adalah anak perempuan dari Hamid atau anak perempuannya Hamid, ya. Khadijah di sini adalah mufrad muannas. Mufrad muannas sebagai mubtada, ya, atau isim di awal. Kemudian bintu Hamidin di sini adalah khobarnya. Khobarnya merupakan mufrad muannas, ya. Ini Hamid ini kalau untuk mudhafun ilaihnya itu boleh Hamid ini termasuk mudzakkar. Yang terpenting yang menjadi fokusnya adalah di anak perempuan, ya, anak perempuan. Bukan apa ibnu, bukan ibnu, tapi di sini bintu. Kita memakai bintu. Khadijatu bintu Hamidin. Kalau misalnya kita ganti bintunya menjadi tolibah, menjadi murid, itu gimana? Khadijatu Tolibatu Khadijah murid bisa ya Ustazah? Nah, Khadijatu Walibatu Hamidin. Khadijatu Hamidin. Ya, seperti itu ya. Jadi tetap ada tak marbutohnya. Khadijatu Tolibatu. Ya, seperti itu. Jadi kalau mubtada'nya di situ mufrad mu'annas, maka khobarnya juga mufrad mu'annas. Itu yang perlu diperhatikan. Jika mubtada'nya adalah mufrad muzakkar, maka khobarnya juga mufrad muzakkar. Ini jumlah ini kita masih dalam belajar masih mufrad ya. Nanti ada jamak, ada juga musanna. Tapi nanti sekarang kita bahasnya yang ini dulu. Yang mufrad aja dulu. Insya Allah nanti bertahap, insya Allah lebih mudah dipahami. Jadi harus sepasang ya Ustazah. Kalau mufrad muannas sama mufrad muannas juga. Kayak tadi Khadijatu sama bintu itu. Iya, betul Umi. Mm-mm. Baik. Harus Tapi satu Hamidunnya pasang. Hamidinnya itu enggak masalah ya. Nggak Maksudnya masalah. begini. Ya mudhafun ilaih. Tapi di sini adalah satu kesatuan ya. Bintu Hamidin ini adalah satu kesatuan kata ya. Ini idhofah tadi, kembali ke idhofah tadi ya. Ya. Baik. Ya, jazakallahu khair. Wa jazakillah. Baik, kita lanjutkan di yang nomor 6. Sahih at-tarakibat at-taliyah. Nah, ini di sini juga sama ya. Masih kita belajar tentang apa tadi? Idhofah ya. Ini benarkan susunan kata berikut ini. Nah, ini idhofah. Ini masih berantakan ini, belum betul. Ya, sekarang silakan dicoba dulu. Ini kita kembali kepada kaidah mudhaf ilaih ya. Tadi setelah siapa ini? Saya Ustazah. Ya, silakan Kak Lia ya. Iya. Tafadhol. Al-qalamu tolibi mas afwan. Al-qalamu tolibi maksurun. Tidak seperti itu. Oh, bagaimana? Iya, di sini perintahnya betulkan susunan kata di bawah ini. Ya, kita tidak membuat kalimat. Cuman membetulkan aja. Al-qalamut tolibi, kira-kira ini udah betul belum sesuai dengan kaidah idhofah belum? Berarti kolamut tolibi. Iya, qalamut tolibi gitu ya. Iya, baik. Afwan Ustazah. Keren, Kolam Yuk berikutnya. tolibi. Kembali ke nomor 1 Ustazah. Silakan. Saya ya Ustaz. Iya, Umi, silakan Umi. Babus saya rotu. Maaf, babus saya roti. Iya, Ahsan. Yang salah di sini apanya Umi?
Yang belakang ya, apa? Iya. Tu, pakai tu ya. Apa yang di belakangnya, Umi? Harusnya ti, apa? Iya, isim di Maju. belakang itu disebut apa tadi? Isim yang di belakang. Isim tadi apa namanya? Isim bukan fi'liyah, isim ismiyah yang itu, Ustazah. Ini tadi kita tadi tentang mudhafun ilaih. Nah, ini asayaratu di sini di belakang jadi asayarati, dia sebagai apa? Dia Mudhaf atau sebagai mudhaf ilaih? mudhaf ilaih. Iya, mudhaf ilaih itu ya maksudnya, Masya Allah. Iya, asan. Pintu mobil itu. Tapi berikutnya. Hai, saya saja. Iya. Hamidun bintu Hamidin. Iya, bintu Hamidin. Ahsan. Anaknya Hamid. Iya, anak atau putrinya? Hamid. Putrinya Hamid. Baik, silakan Mbak Dah. Rasulullahi. Iya, dihilangkan apanya Umi? Alif lam. Iya. Baik. Putusan Allah ya. Putusan Allah. Berikutnya. Ismul waladi. Ya, jadi itu Ustazah, kan tadinya ismul walada ya. Iya, ahsan. Ismul waladi. Baik, artinya? Artinya apa, Umi? Namanya anak itu. Ya, nama anak laki-laki itu. Ya, berikutnya. Ibnul Mudarrisi. Iya, Ibnul hilang tanwinnya ya, menjadi dhamma saja. Iya. Putranya guru itu. Iya, putranya guru itu, Masya Allah. Barakallah. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mahat? Tidak ada pertanyaan? Belum ada ya? Baik, kalau belum ada, kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan dan keadaan yang lebih baik lagi. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa' qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkunna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Jazakillahu khairan. Jazakallahu ustisina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ranuti Sina, ya semua.